Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok Antasena Aruta Lapati Disan. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai pembuatan konten podcast untuk mensosialisasikan masyarakat, terkhusus masyarakat Jabodetabek terkait penanganan dan pencegahan dampak dari polusi udara di DKI Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Ahlan Subarkah, NIM F44012311003, dan beberapa rekan saya. Nama saya Muhammad Gandhi Alsuni dari F14012311010. Halo, nama saya Felicia dengan NIM G641231060. Nama saya Jihanur Aziza dengan NIM H14012311033. Oke, jadi itu tadi perkenalan dari kami, anggota kelompok Antasena Aruta Lapati Disan, yang akan berdiskusi mengenai topik eh, penanganan dan pencegahan dampak dari polusi udara di DKI Jakarta. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai diskusinya terkait dengan penanganan dan pencegahan dampak dari polusi udara di DKI Jakarta. Pertama-tama, kalian semua ngerti kan? Jakarta saat ini sedang dilanda polusi udara. Iya, pastilah. Udah Gimana kelihatan pandangan kok. Felicia? Oke, gue sebagai, ini gue lu aja ya. Nggak apa-apa. Oke, menurut gue sebagai orang Jakarta gitu ya, yang masih sering bolak-balik Jakarta gitu, berasa banget sih. Kayak kok kalau nggak pakai masker tuh bener-bener apa ya, jadi sesek banget gitu. Terus Benar-benar sama-sama. kelihatan, iya kan? Kayak terus dari kan biasa Jakarta tuh banyak gedung-gedung gitu kan. Benar. Dari yang biasanya gedung-gedungnya tuh kelihatan jelas gitu, tapi sekarang tuh kayak bener-bener udah samar banget, hampir nggak kelihatan gitu loh gedungnya, sampai separah itu. Benar, Iya, benar. parah Tadi banget sih. tadi gua tadi pagi masih jam 6 ya di Jakarta, lewat tol itu benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Bukan nggak kelihatan sih, benar-benar samar banget padahal masih jam 6. Nggak tahu itu embun apa polusi, tapi masa iya Jakarta masih ada embun sih? Iya, makanya kan cukup diragukan kalau misalnya itu Kok embun. embun, maaf. Ya Kabut. kabut, kabut. Kabut. Kabut ya. Menurut saya kan Jakarta juga bukan dataran tinggi. Nah, menurut Betul, kalian betul. gimana nih? Ahla nama Jijah. Dan apalagi kan bulan-bulan sampai sekarang masih belum hujan, jadi Benar, panas, terik ditambah dengan polusi yang bikin Jakarta tambah engap dan ya begitulah. benar. El Nino makin memperparah polusi udara di Jakarta, benar. Iya, betul betul banget. Entah sampai kapan ya nggak hujan-hujan. Aduh, Cuaca makin lama makin nggak bisa ditebak gitu ya. iya, Iya, pengaruh mungkin perubahan iklim juga ya, penggunaan semakin banyak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan juga daerah di sekitar Jakarta, penumpu di Jabodetabek lainnya, apalagi mobil-mobil, motor, mereka iya, rata-rata bekerja yang di luar Jakarta menuju ke kota Jakarta. iya. Makanya dibandingin sama dulu, beda banget sih yang pas awal-awal COVID itu. Bener-bener kayaknya Iya, kalau jalan tuh seger gitu, kayak berasa asri banget gitu. Bahkan kayak sempet gak sih kayak Jakarta tuh apa rada dingin gitu, nggak dingin juga sih sebenarnya, sejuk aja gitu. iya lebih sejuk. Iya, Terus, nggak sepanas sekarang, parah banget benar-benar, sekarang mah. Aduh. kamu Beda gimana kan pandangannya? Kamu udah pernah ke Jakarta belum sih? Coba. Selama di PW, kan orang Klaten nih. Eh, Semenjak, ya jangan di Jakarta deh, semenjak tinggal di Bogor, cuacanya gimana? Kalau yang Suasana eh, polusinya gitu. aku rasain ya, dari Klaten sama Bogor tuh emang beda beda apa cuacanya. Jadi kayak kalau di Bogor itu kalau panas emang panas banget gitu. Terus kalau Hmm. tiba-tiba sore juga hujan kayak gitu. Jadi emang
cuacanya itu susah ditebak gitu. Dan mungkin Hmm. nggak beda jauh dari Bogor, ternyata di Klaten ini belakangan itu ternyata juga dilanda panas gitu. Jadi cuacanya Oh, itu memang baru panas-panasnya gitu. iya. Berarti emang bukan cuma di Jabodetabek doang ya. Mungkin kayaknya s- satu dunia. Iya, kayaknya El Nino bener-bener kayak semua orang ngalamin gitu nggak sih? Bener-bener. Beneran parah banget. Tadi saya juga habis baca berita, nggak tahu, lupa negara mana. Pokoknya sama. Rata-rata mereka tuh negara-negara lain juga lagi sulit hujan. Oh iya, Sungai Amazon mengering karena Wah, jarang banget keluar hujan, turun hujan maksud. kacau banget sih itu kalau misalnya terus-terusan kayak gitu. Bisa jadi kekeringan. Parah banget. Betul. Kalau Tapi polusi menurut, Klaten kenapa, sama kenapa? di Jakarta gimana, Klat? Mana? Polusi di Klaten sama di sini? Mungkin lebih Klaten ya. Apa lebih nyaman di Klaten sebenarnya. Kalau di sini kan kayak eh, kalau panas tuh panas banget gitu. Kalau di Klaten itu setidaknya ada inilah apa kayak sejuk-sejuknya dikit gitu. Enak banget tuh ya kayaknya di Klaten ya. Ya Iya, karena eh, dingin. sebagian masih sawah juga di sana kan. Oh, enak Sawah. banget. Mm-mm. Cuman emang belakangan baru ini juga karena Klaten kan dilewatin apa tol Jogja Solo, jadi pembangunannya itu emang bawa polusi juga sebenarnya karena truk itu kan bawa hutan tanah gitu kan. Iya, iya, iya. I see. Tapi menurut kalian tuh eh kayak solusi apa sih yang paling tepat gitu ya? Soalnya kayak bingung banget gak sih? Dari pemerintah juga apa ya? Kesannya tuh sebenarnya mungkin ada ya usahanya, tapi nggak ada yang belum ada yang kayak membuahkan hasil banget gitu loh untuk sekarang kayak belum terlalu kelihatan. Menurut kalian gimana? Di mengganti bahan bakar bahan bakar dengan sekarang kan udah ada motor listrik atau sepeda-sepeda listrik Hmm, yang digunakannya. Tapi kayaknya iya, make sense sih. Tapi sebenarnya berubah ke kendaraan listrik juga bukan sebuah solusi sih. Soalnya ya, pembangkit kita juga rata-rata Ya, PLTU kan. rata-rata masih penggunaan batu bara Hmm. ya, PLTU-nya Jadi, kan. heeh. Ya tapi meskipun gitu, maaf, eh, terjadi perpindahan polusi lah yang awalnya polusinya merata di berbagai tempat. Jadi sekarang polusinya di tempat pembangkitnya aja. Ya tapi ya itu juga termasuk langkah kecil kita juga sih. Semoga aja juga pemerintah setelah ini apa menggunakan pembangkit listrik terbarukan. Dan emang isunya di 2050 eh, menggunakan pembangkit listrik terbarukan semuanya. Ya semoga aja Iya, target semoga pemerintah heeh, terjalani lah. bisa lebih cepet lah ya, karena kayak udah bener-bener Iya, merugikan banget benar. tahu. Dampak perubahan iklim udah kita rasakan di depan mata kita sendiri. Iya, makanya Mungkin parah ada banget. solusi lain. Hmm, Apa ya? mungkin untuk jangka pendek pemerintah juga sudah ngelakuin ya kayak rekayasa cuaca. Jadi ya menggunakan apa namanya helikopter, Hujan-hujan ini ya, benar menggunakan naburin itu. ya garam Mm-mm. di sehingga memicu awan mengeluarkan hujannya. Cuma, Kemudian cuma itu masih ini enggak sih? Maksudnya di Jakarta tuh belum sesering itu, tetap masih masih jarang banget hujan gitu. Nggak kayak benar-benar kita di Bogor gitu loh. Kayak beberapa kali gue tiap kali di Bogor hujan gitu gue nanya ke keluarga gitu kayak di sana hujan nggak gitu. Katanya enggak ada mendung bahkan kayak tetap panas aja gitu loh. hmm, Iya, makanya. wow. Iya makanya di Bogor hujan, Jakarta nggak Di hujan juga Jakarta kayak gitu. Iya, kemarau apa yang panjang hujan gitu tuh loh. selalu Bogornya gitu. Kenapa?
Kenapa yang hujan tuh selalu Bogornya? Nah, itu makanya. Padahal Jakarta lebih dekat sama laut. Iya ya. Ya, entahlah, udah siklus dari sono. Kita kurang literasi aja mungkin. Iya, iya makanya. Hmm, Gimana lah? Menurut kamu solusi? Mungkin kalau dari aku bisa ini sih, kita bangun kesadaran ini untuk beralih ke transportasi umum gitu. Dan Ah, juga benar. dari pemerintah itu gimana caranya transportasi umum itu bisa mengcover semua ini kebutuhan dari masyarakat kan. Jadi kayak iya, mungkin masyarakat tidak mau menggunakan transportasi umum karena tujuannya beda gitu. Hmm, Tujuannya kan beda gitu kan. Jadi betul. harus sinergi juga antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Ya, emang beberapa masyarakat bener sih. emang kadang nggak mau naik transportasi umum juga karena lebih padat juga. Lihat aja Ya, kayak KRL chaos mulu setiap hari, setiap jam pulang kerja. Terus ada isu pengen nambahin armada, tapi ya dipersulit mulu. Katanya cintailah produk lokal. Kan biasanya apa? Kita harus impor kereta bekas biar cepet gitu tertangani masalahnya. Tapi ada ya beberapa segelintir pemerintah lah nggak suka dengan hal itu. Jadi kita harus, ayo kita bikin dalam negeri. Padahal jadinya 2-3 tahun kemudian, ya aduh lama banget kayak gitu. Lebih lama, makanya. Makanya. eh itu kayaknya salah satu PR yang besar juga gitu nggak sih buat pemerintah gitu, karena sangat signifikan banget gitu loh kalau misalnya masyarakat tuh lebih banyak pakai transportasi umum daripada transportasi yang pribadi gitu loh. Kayak Benar-benar. misalnya lihat aja di luar negeri gitu kan. Kayak di mana sih, di Asia gitu, Jepang, Korea gitu ya. Yang gue lihat sih kayak apa, lebih banyak mereka tuh kadang jalan kaki Ah atau ya, enggak naik bus gitu-gitu atau naik subway gitu ya yang di bawah tanah itu, karena emang fasilitasnya itu udah sangat memadai gitu loh dan tepat waktu juga gitu sesuai dengan perkiraan. Sedangkan di sini tuh kayak bener-bener kalau delay bisa lama banget gitu kan. Kayak itu benar-benar. yang jadi pertimbangan orang-orang juga gitu loh buat menggunakan apa, transportasi umum gitu. Terus kalau misalnya mau jalan kaki juga nggak mendukung banget gitu jalanannya, kayak Betul, ya lihat aja lah trotoar di sini kita, di Dramaga gitu ya, jalan kaki iya. gimana ya. Ya jangankan di Dramaga, di ibu kota juga masih banyak kok yang nggak lain. Iya, trotoar tuh malah ditaruh parkir motor gitu, Parkir taruh motor, orang jualan di situ gitu betul. kayak. Iya, kayaknya juga Iya, makanya. pemerintah kurang tegas juga gitu loh. Penindakan tegas Betul, buat betul, betul. apa? Penggunaan trotoar untuk kepentingan umum. Itu sebenarnya kan juga udah diatur juga kan dalam undang-undang, terus peraturan daerah, peraturan pemerintah. Tapi ya itulah kurang tegas pemerintah juga. Betul. Jadi ini banget sih, PR banget sih itu, harus Da- diubah. Nah, dan emang saya akuin ya, transportasi Jakarta tuh sebenarnya emang udah mendukung sih, menjangkau hampir semuanya. Cuma ya itu, sistemnya masih kurang ini, kayak Transjakarta, kadang nunggunya masih lama banget, armadanya kurang banyak, terus Betul. kalau Dan kereta, saya yakin tepat waktu sih, cuman armadanya juga kurang banyak. Soalnya kan KRL di Jakarta, jangan di Jakarta deh, di Indonesia, itu emang kiblat perkereta apian kita emang ke Jepang. Semenjak tahun 2012-an kalau nggak salah, zaman Pak Ignatius Jonan. Kalau menurut Jijah gimana, Jah? pemerintah harus banyak menambah lagi transportasi umumnya biar memadai semua, memadai orang-orang yang membutuhkan di dunia. Iya sih, bener sih, kayak
Tapi untungnya sekarang tuh lagi digencarin banget kalau di Jakarta tuh kalau kalian lihat ya banyak proyek-proyek gitu lagi dibangun tahu. Benar-benar. Proyek-proyek MRT gitu, LRT gitu-gitu sih. MRT fase 2, LRT Jakarta fase 1B, Mm-mm, mm-mm. Berdoa LRT aja supaya mm, supaya LRT lebih cepet Jabodebek. gitu. Iya, betul betul betul. Hmm, Berdoa aja supaya lebih cepet gitu loh kayak karena itu benar-benar ngebantu juga kan jadi lebih cepet gitu orang kemana-mana daripada harus busway yang macet-macetan jalanannya gitu. ya betul. Emang kalau Jakarta mungkin lebih ideal transportasi berbasis rel sih. Iya, bener sih. Soalnya jalanannya udah padat. Jadi ya kalau mau bis semua, aduh lampu merah, terus macet. Ya ampun. Iya, malah jadi ikutan menuhin jalan gitu loh. Nah, Bukannya iya. bukannya ngurangin malah nambah-nambahin Lagi. kemacetan. Tapi selain dari pemerintah juga sebenarnya kita sebagai masyarakat juga emang harus berperan aktif sih. Jangan kita ngandelin pemerintah mulu. Bener Terus sih. juga Ya Hmm, pastinya kita sebagai masyarakat juga harus berperan gitu. Tapi betul. ya, menurut kalian tuh kita tuh sebagai mahasiswa bisa kayak kontribusi apa ya buat eh apa sih namanya? Ngurangin itulah balik lagi ke polusi udara itu. Hmm. Selain dari ini kayak mungkin berpendapat dan lain-lain gitu. Kayak agak bingung juga sih. Kita sebagai mahasiswa. Menurut kalian gimana? Mm-mm. Kayak Hmm, kan biasa mahasiswa kan sebagai apa ya stigmanya itu sebagai penggerak gitu, sebagai benar sih. generasi pemuda. Tapi menurut kalian bisa kontribusi apa gitu loh supaya bisa menanggulangi itu? Hmm, hmm, jangan campaign. Apa ya? jangan memakai kendaraan berlebihan jika tidak terpenting. Iya masih. Ya benar juga sih sebenarnya. Kalau bisa mengurangi kendaraan menuju ke kampus juga, terus memanfaatkanlah fasilitas trotoar yang ada. Kaki kita, ya lagian berjalan kaki juga bikin diri kita sehat juga kan. Udah jauh-jauh banget juga dari Bener sih, bener sih. TCR. Ya mungkin kalau kita Ya. yang Hmm. keluar di PP juga kalau kita udah sampai di PB motor parkir setelah itu kemana-mana kita pakai isi PB gitu kan. Ya, Iya, benar-benar. ya meskipun dari diri kita sendiri masih belum tergerakkan juga sih, Iya sebenarnya masih menggunakan motor. susah juga sebenarnya. Iya, emang kayaknya Sebenarnya bagus juga. hmm, Heeh. Bagus juga sih di PW kayak bener-bener go green-nya tuh apa gerakan go green-nya tuh kelihatan gitu loh. Kayak ada shuttle bus, terus kemana-mana kita apa lingkungan kita tuh lingkungan dalam IPB ya maksudnya dalam IPB tuh kayak memadai untuk kita jalan kaki atau naik sepeda gitu yang benar-benar. sangat apa ya sangat mendukung lah buat kita menyayangi bumi ini gitu. Terus juga kalau kita mager jalan juga ada BIM ya kan. Iya benar. BIM itu kan Hmm. juga kayak ramah lingkungan gitu kan itu kan pakai listrik kan. Iya. Jadi terus apalagi sekarang udah ada kebijakan baru BIM-nya jadi lebih murah gitu kan. Jadi Hmm. benar-benar ngedukung banget sih itu. Bagus sih sebenarnya. Bagus ya. Dari hal kecil aja. Benar 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 benar. Oke deh. Mungkin dari kita sebagai mahasiswa juga harus aktif sih terhadap isu perubahan lingkungan. Ya kita aktif lah menyuarakan, bisa aja lewat media sosial atau teman terdekat kita, keluarga kita, yang lainnya. Benar sih.
Menurut gua kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa apa ya, kayak ikut mungkin menyuarakan tentang Iya, isu-isu kayak benar. gitu tuh Menyuarakan. ikut aja gitu loh, karena nggak ada ruginya juga buat kita gitu. Justru malah kita tuh ngebantu orang lain gitu. Betul, betul. Harus aktif, guys. Tetapi yang paling penting sih mulai dari diri kita sendiri sih. Harus lebih cinta sama lingkungan lah. Betul. Mm-mm. Tanamkan mindset itu mindset untuk cintai lingkungan gitu. Betul. Karena itu kan ya buat kebaikan kita sendiri juga gitu ke depannya. Mm-mm. Terus juga beranilah negur teman kita yang misalnya ya berbuat sesuatu yang dapat memicu kerusakan lingkungan seperti contohnya bakar-bakar sampah. Hmm, Hal kecil aja dulu. iya, justru itu malah hal kecil yang banyak orang tuh sulit ngelakuinnya gitu nggak sih? Karena kayak Benar-benar. takut dianggap apaan sih lu sok banget gitu jadi Betul, orang betul. kok gitu, ya kan? Hmm. Justru malah hal kecil gitu yang kita susah gitu buat lakuin. Tapi ya harus berlatih terus ya, dicoba terus gitu. Jangan takut untuk menyuarakan pendapat kita. Hmm. Gitu. Kita harus aktif di lingkungan terdekat kita. Tuh. Lagi Apalagi ya, ya. sebenarnya ini bukan untuk mahasiswa sih. Ya, ya masyarakat yang merasa tertuju lah, terutama warga masyarakat yang nonton ini. Semoga mereka tercurahkan juga. Mm-mm. Terus hal lain yang simpel lagi, ya rutin sih melakukan servis dan juga ganti oli kendaraan bermotor. Itu juga penting. Soalnya motor kalau nggak ada olinya, waduh asapnya putih-putih keluar semua. Bikin Karbon. ngebul. Bener-bener. Mungkin ada tambahan lagi, solusi untuk masyarakat ya, untuk secara umum. Menurut gua sih, kalau untuk masyarakat sebenarnya hampir-hampir sama kayak kita. Kayak itu harus balik lagi ke orangnya sih. Maksudnya, apakah mereka mau gitu untuk ikut apa? Ikut Menyuarakan. untuk menjaga, iya menyuarakan ataupun menjaga lingkungan gitu loh. Tapi dari kita sebagai generasi muda gitu ya, yang mungkin wawasannya udah bukan lebih luas sih, maksudnya kayak lebih terbuka lah ke Hmm. hal-hal kayak gitu. Kita bisa juga kayak eh, mengedukasi mereka gitu. Kayak enggak loh sebenarnya tuh yang benar kayak gini gitu. Karena Nah, kita diajarin gitu kan. Sedangkan mungkin banyak orang-orang masyarakat yang belum teredukasi ke hal-hal kayak gitu. Justru kita kaum-kaum yang berpendidikan ini harus kayak mengedukasi mereka gitu dengan cara yang sopan pastinya, nggak yang merendahkan gitu. jangan menormalisasi hal yang biasa, tapi normalisasi hal yang benar. Betul sekali. Mungkin dari Ahlan, solusinya Mungkin kalau dari saya, kalau buat pemerintah ya, kok pemerintah, apa, untuk masyarakat. masyarakat gitu kan, masyarakat kan yang nggak ribet-ribet gitu. Mungkin bisa dimulai dengan di rumah itu setidaknya ada tanaman hijau gitu, gitu kan. Oh iya, Setidaknya ide yang eh, bagus. berikan udara sejuk gitu di lingkungan rumah masing-masing gitu. Andainya setiap rumah ada tanaman hijau kan ada berapa rumah di DKI Jakarta kan, itu juga mungkin Betul, dapat berkontribusi untuk produksi oksigen secara massalnya. benar banget, benar banget. Pohon itu berguna juga untuk merubah karbon di sekitar kita, polusi di sekitar kita, jadi oksigen yang sehat. Mungkin dari eh Jihan, benar Jihan ya. Sama seperti yang lain, tidak jauh beda.
Oke. Kemudian apa ya? Mungkin ada tambahan. Dari gue sih cukup sih. Udah dibicarain tadi semuanya. Oke. Dari yang lain cukup? Tuh. Iya. eh ya semoga opini kita dapat tersalurkan sih, apa bergunalah untuk masyarakat, kita bisa menyuarakan. Oke, mungkin itu ya Betul. sesi diskusi kita mengenai eh, penanganan dan pencegahan dari dampak polusi udara di DKI Jakarta. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bukan hanya sekedar diskusi semata, tapi kita implementasikan dalam kehidupan kita secara real life gitu. Nah, dari diskusi tadi ada banyak banget nih poin-poin penting yang bisa kita ambil gitu. Yang pada intinya kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat dan juga pemerintah harus bersinergi untuk mengatasi permasalahan tentang polusi udara. Oke, jadi seperti itu diskusi dari kami, kelompok Antasena Arutala Patitisan. Semoga apa yang kami diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami. eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.